di mana ada tempat untuk mengeksplorasi makhluk halus. Tempat-tempat yang dianggap mistis. Disitulah pasti ada kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi. Selamat malam. Ketemu lagi dengan kami tim Kasih. melanjutkan eksplorasi untuk mengenai kerajaan Anggarjaya dan Jagat Raksa. Kita lanjut Bang Mas ya. Bertemu lagi dengan kami di sini tim Kasih. Oke teman-teman, alhamdulillah malam hari ini tim Kasih berangkat full ya. Full. Mungkin teman-teman sudah mengetahui berita ini bahwasanya tadi pagi atau tadi malam itu telah terjadi kejadian di mana kejadian ini membuat tim Kasih itu sangat terpukul, kecewa dan merasa aduh gimana ya. Nggak hanya terpukul mas, kayak sampai ketendang juga. Makhluk yang selama ini kita curigai justru malah terbalik teman-teman. Nenek yang begitu polos mukanya, nenek rawing yang begitu membuat welas asih yang terlalu dalam, ternyata adalah dalang dibalik semua ini. Justru malah yang kita kira Ardopa pelaku dibalik ini semua, ternyata bukan teman-teman. Kita salah tangkap, kita salah menilai. Bener omongannya yang mataji, jroning segara bisa diukur, tapi jroning ati siapa sih ngerti, siapa yang tahu. Ya, kita ambil pembelajarannya untuk masalah ini ya. Kita harus tetap semangat masuk, walaupun dalam kondisi apapun. Kita tahu ini kita berangkat itu bisa dikatakan dari nol lagi. Kita yang awalnya tujuannya nengai malah mengacaukan jadinya ya. Kita menjadi merasa salah. Tapi ya bismillah lah, semoga nanti ada jalan. Ya saya bingung teman-teman. Permasalahan ini ternyata ribet banget ya. Kalau sumpah sampai Raja Anggarjaya dan Jagat Raksa mengetahui hal ini, mungkin malah bahkan pastinya udah tahu ya bahwasanya semua ini pelakunya malah sekarang kita. Betul. Nah, sudah teman-teman, ya semoga nanti diberi jalan, diberi kemudahan. Intinya saya ingatkan teman-teman, silahkan sholat dulu sebelum nonton video ini. Utamakan sholat ya teman-teman. Jangan sampai menonton video ini melalaikan kewajiban teman-teman di rumah. Oke? Terima kasih. Tim Kasih. Kasih. Masuk. Kasih. Astagfirullahaladzim ya Allah. Mundur. Mana yang kenapa? Nggak kena sih. Lo terus ngapain megang kepala? Yang nyerempet loh, ini bocor nggak ini kepala? Orang kena juga enggak bocor. Gampang bocor ditambah lah. Ditambah emang ban sepeda apa ban motor? Ini kepala loh bang. Orang kalau ngomong. Cuma jatuhnya depan saya loh, makanya saya langsung tiarap loh. Kok nggak digongkong bocor. Oke teman-teman, ini tadi kayak ada bola api ya mas? Ya percikan api dari sana. Teret mati gini ya. Apa sih? Takut ya. Ini takutnya serangan loh. Serius nggak kena bang? Kena sih bang, takutnya kan. Ngerempet itu, serubuk kayak gitu loh. Cuman depan saya kan saya langsung tiarap deh. Cekatan saya. Ini tahu lu bahkan itu masalah. Jalan bok no. Dipikra ini loh. Ini bocor bang. Gitu. Apa ini ya? Apa? Oh, lagi panggil bang. Susah kayak gini bang. Nongol. Apa
Pendek ya Tutupnya berdiri ya. Nih mau nggak siapa? Gimana? ganti Pak. Ya. Nah, nggak usah lah. Logian posisinya kayak gini loh. Ini saya nongol. Nongolnya kalau lagi pusing ya. Iya, pinter dia main dilepasin aja. Dasar bumbung sobong. Ini beneran nggak ada ini mas? Udah buang aja lah Bang. Dasar bumbung sobong gemplung bajingan loncat. Kawat ora kuat ditinggal minggat. Nganggo motor jangan-jangan nabrak baling-balingnya Doraemon. Alat pencukur jembut. Oh, jangan panggil aku anak kecil paman. Panggil saya BM Dua Alam. Pakai intro nendang ya. Tersandung ikatan cinta tinggalan itu. Bawa sinetron segala lo. Dia ganteng-ganteng kayak gini juga saya suka dengan sinetron, cinta dengan sinetron. Soalnya ada kemiripan itu yang ikatan cinta. Saya kalau nonton sambil nonton itu pasti sampai nangis Wan. Terus siapa? Kemiripan gimana? Samaan saya sama si Al itu loh. Oh loh, jauh. Si BM 2 Al marhum. Marhum. Oh itu alam Mbak. Gelar loh, Sel. Gelar loh. Almarhum. Iya, cuman kan saya ya jangan dulu lah. Jangan dulu, nanti kamu juga dapat itu. Udah nih 3 aja mas. Nah, ayo kita fokus cari itu aja yuk. Sama informasi yang lebih. Bumbung sobong. Nah, teman-teman saya nyalakan kamera. Nggak tahu ini kita di jalan tiba-tiba. Saya baru pertama melihat makhluk ini. Sama mas. Saya belum tahu ini adalah siapa. Mungkin ada kaitannya dengan kerajaan yang kita hadapi ya. Nggak, ini takutnya anak buah dari nenek itu kemarin loh. Duluan. Cek. Ya. Kenapa jangan sana? Saya coba mau gali informasi, mengetahui apa maksud dari perwujudan ini menghadang kita ya. Iya. Maju. Kayak suruh kamu itu kan sama Robin apa gimana? Terus takutnya loh. Ini kita hati-hati loh. Assalamualaikum. Baik. Siapa sih Mbak? Ya. Kau tahu lah sana. Pertama kita lihat. Gini. Kami persilahkan semua itu. Monggo. Ngapunten ya. Siapa Mas? Terserah. Awan. Oh. Silakan Tuan Raja. Kami jika mau memberikan banyak keterangan dan informasi. Sebelumnya saya minta maaf. Monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kamu saya terima. Ya. Apakah benar seperti yang tadi sampai yang katakan? Mohon maaf, energi sampai terlalu kuat. Apakah benar seperti yang sampean tadi katakan bahwasanya sampean adalah Tuan Raja? Seperti yang kau dengarkan, saya
Kandar Jaya. Coba. Tetapi ingat, saya bukan lagi raja. Jadi, jikalau dirimu memanggilku raja, itu bukan pada tempatnya. Tidak, Raja. Memang semuanya telah terjadi. Mahkota itu telah jatuh pada nenek Ruri. Akan tetapi, kejadian itu bukan murni dan ketulusan hati dari Raja sendiri. Melainkan kejadian itu karena keterpaksaan dan perebutan paksa. Bagi saya, yang mulia Raja tetaplah Raja. Raja yang kau sebutkan itu hanyalah sebuah ungkapan. Tetapi kenyataannya, saya bukan lagi Raja Kandar Jaya. Saya hanyalah sesosok gelandangan. Jangan berbicara seperti itu, Tuan Raja. Kedatangan saya. Yang pertama, saya telah lama mencari Tuan Raja untuk mengatakan kebenaran bahwasanya prasasti andum waris yang dibuat oleh Sengkolo Geni atau ayahanda Tuan Raja telah tertukar dan dipalsukan. Dan saya bisa membuktikan itu. Tentu. Akan tetapi, perjalanan saya untuk menemui Raja selalu saja dihalangi oleh para pengikut dan rakyat-rakyatnya Raja. Jangan salahkan rakyatku. Ya. Satu, memang rakyat-rakyatku menghargai, mempercayai dengan setulus hati atas prasasti andum waris. Dan yang kedua, tidak terkecuali dengan saya. Saya pun demikian. Menghormati dan menghargai apa yang telah diperintahkan oleh ayahandaku Sengkolo Geni. Dengan begitu, saya memang memerintahkan kepada seluruh rakyat saya untuk menjaga perbatasan-perbatasan itu dari siapapun, termasuk kalian manusia. Itu terjadi sebelum saya mengetahui kebenarannya. Saya sangat memohon maaf atas kesalahan dan ketidakbijaksanaan saya. Maafkan saya, Tuan Raja. Dengan adanya saya ikut campur dengan urusan Tuan Raja, justru malah menambah masalah bagi Tuan Raja. Saya mengerti betul. Saya mengerti dengan pasti apa yang sedang kalian lakukan. Bahkan dari awal mula kalian berusaha untuk menebang pohon itu. Saya sudah mengetahuinya. Tapi itu bukan lagi urusanku, karena rakyatku lah yang akan menghadapi kalian. Saya mengetahui apa langkah-langkah apapun yang kalian lakukan. Saya mengetahuinya. Dan bahkan kalian berusaha membuktikan keaslian tentang prasasti andum waris yang saya pikir itu hanyalah akal-akalan kalian. Ternyata itu adalah kebenaran. Saya mendengar berita bahwasanya ada dua saudara yang berperang. Hati saya teringat, Tuan Raja. Memang hidup saya itu belum benar, Tuan Raja. Akan tetapi, tidak kebenaran hidup saya untuk melakukan kebenaran adalah pilihan yang tepat bagi saya. Saya mengagumi pribadimu yang luar biasa. Akan tetapi, saya telah melakukan kebodohan. Saya tertipu, Tuan Raja, dengan kepolosan Nenek Rawing. Yang saya pikir Nenek Rawing adalah Ruwing adalah nenek yang telah mengasuh Tuan Raja dari kecil
Bagaimana saya tidak mempercayai dengan hal itu, Tuan Raja? Saya memakluminya manusia. Kalian mengenalnya mungkin hanya beberapa saat. Saya yang hidup ribuan tahun bersamanya, saya pun tertipu akan apa yang dia lakukan. Astagfirullah. Saya benar-benar dilanda atas rasa bersalah. Kenapa bisa orang yang sangat saya cintai dan sangat saya sayangi mengalami derita tanpa saya ketahui? Dan yang kedua, sangat disayangkan, orang yang dulu hidup bersama denganku sekarang berusaha untuk membunuhku. Apakah Tuan Raja Gandarjaya sudah mengetahui hal itu? Ternyata yang selama ini saya lakukan bersama adik saya tidak berasa. Adalah hal yang sia-sia. Jadi Gandarjaya kakaknya. Terus Jagat Raksa adiknya. Nah ini Gandarjaya. Tadi ngomong Bersama adiknya. kita ngikut aja. Saya bertaruh habis-habisan untuk ini, untuk menghargai apa yang dikatakan oleh ayahanda saya, yaitu untuk mewujudkan satu kepemimpinan untuk sebuah perdamaian. Tapi yang saya perjuangkan adalah sebuah adu domba. Saya harus menyakiti saudara saya sendiri ribuan tahun atas kebohongan. Kebohongan bukan dari makhluk lain, bukan dari musuh saya sendiri, tetapi dari dia yang sudah saya anggap seperti ibu saya sendiri. Kecerdasan saya, kebijakan saya serasa dipermalukan, seperti dihinakan. Sebagai seorang raja, saya merasa sangat bodoh sekali. Saya ucapkan banyak terima kasih kalian manusia. Banyak membantu kami mengungkap takdir atas kebenaran. Justru saya mau minta maaf, Tuan Raja. Dengan kedatangan saya, malah Tuan Raja kehilangan sebuah takhta. Kehilangan sebuah takhta bukanlah bencana, tetapi membiarkan kebohongan dan kepalsuan terus berjalan adalah sebuah dosa. Dan kalian yang menunjukkan itu. Adalah hal yang lebih berharga daripada sebuah takhta. Kini yang saya takutkan,
kerajaan yang selama ini saya pimpin akan disalahgunakan oleh nenek saya. Apakah dengan berpindahnya mahkota itu, semua pengikut dan rakyat Tuan Raja pasti akan berpaling, Tuan Raja? Seperti yang kalian lihat, saya datang seorang diri. Tidak ada satupun makhluk yang menjagaku. Dan tidak ada pula satupun makhluk yang bersorak dengan namaku. Begitu juga yang terjadi kepada saudaraku, Jagatwangsa. Saya nitip maaf kepada saudara Tuan Raja Jagatreksa. Atau bisa panggilkan saja ke sini biar saya bisa mengungkapkan rasa maaf dan hormat saya secara langsung. Kalau bersedia. Setelah kejadian itu, memang saya dan saudara saya belum saling bertemu. Mungkin itu lewat waktu yang sangat tepat di hadapan kalian, agar kau juga bisa menyampaikan apa yang kau mau. Gandarjaya bersedia. Baik, silakan pilih. Buka semua. Silakan. Assalamualaikum Tuan Raja. Silakan dulu. Kang Mas Gandarjaya. Sudah lama kita tidak pernah jumpa. Kang Mas Gandarjaya, maafkan saya, Kang Mas Gandarjaya. Saya sudah terbodohi oleh prasasti palsu itu. Apakah Kang Mas Gandarjaya memaafkanku? Tentu saya tidak akan memaafkanmu, karena memang ini bukan kesalahanmu. Tidak hanya dirimu, saya sebagai kakak tidak bisa membuktikan kebenaran yang terjadi. Dan justru saya telah tega menyakitimu dan kerajaanmu. Seharusnya jika ada maaf di antara kita, itu datangnya dari saya. Silakan manusia. Katakan yang ingin kau katakan itu. Tuan Raja,
perlu lagi kau memanggilku raja manusia. Tuhan, saya pun sama nasibnya seperti Kamas saya, Gandarjaya. yang pertama, saya meminta maaf kepada Tuhan atas kelancangan saya. Yang niatnya saya itu hanyalah menjadi penengah atas kesalahpahaman yang terjadi. Saya nggak pernah berpikir sampai sejauh ini, hingga mahkota Tuan Raja telah diambil oleh Nenek Ruwing. Itu semua karena kesalahan saya dan keteledoran dan kebutuhan saya. Saya sungguh tak berdaya, Tuan Raja. Saya tertipu oleh kepolosan, oleh belas asihnya Nenek Ruwing. Saya tegaskan lagi manusia, itu bukan kesalahanmu. Bahkan yang terjadi saat ini jauh lebih baik daripada sebuah peperangan atas kepalsuan yang sedang kita lakukan. Tapi Tuan Raja, jika Tuan Raja memberikan izin kepada saya akan memperjuangkan mahkota itu kembali lagi kepada Tuan Raja, biar Tuan Raja melanjutkan perjuangan sebagai raja yang bijaksana, yang teguh, tanpa ada peperangan. Jika itu dilakukan, akan sangat sulit kita berjuangkan. Kenapa, Tuan Raja? Dua kerajaan kami telah menjadi satu atas satu kepemimpinan, dan sangat disayangkan kepemimpinan itu adalah kepemimpinan yang buruk. Mungkin kasar untuk saya katakan kepada nenek saya sendiri, tetapi nyatanya itu yang terjadi. Dan yang kedua, walau bagaimanapun kesalahan sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh nenek kami, dialah yang menyayangi kami dari kecil. Dialah yang mengasihi kami saat kami tidak bisa melakukan apapun. Bagaimana bisa saya tega untuk menghancurkannya? Dan tentu bukan rahasia lagi bagi saya dan Jagatarso bahwasanya nenek kami dahulu kala pernah mencuri minyak untuk membuat dirinya kebal akan senjata. Minyak kebal akan senjata. Minyak itu adalah kepemilikan dari ayahanda kami, Sengkolageni. Tapi kami biarkan nenek mengambilnya karena saya pikir nenek berhak mendapatkannya atas ketulusannya. Dan dengan minyak itu juga saya tidak bisa menjamin kalian bisa melawannya. Karena nenek itu sudah tidak mempan oleh senjata. Walaupun dari penglihatan mata kalian, nenek itu seperti tidak memiliki apapun. Asal kalian tahu, nenek kami banyak mewarisi sesuatu hal dari raja kami, ayahanda kami Sengkolageni. Seperti pusar putra yang diberikan kepada saya tadi malam. Saya sekarang malah mendengar ada minyak senjata yang pernah dipakai sama nenek itu. Kelihatannya rapuh, tapi padahal itu menguasai banyak hal ya. Memang ada jalan keluar di balik minyak itu.
Tetapi ini akan sangat sulit untuk kami lakukan. Di mana pada saat itu nenek Roy menjatuhkan minyak itu karena ketakutan yang luar biasa. Sehingga sebelum minyak itu dioleskan, minyak itu jatuh. Dan nenek Roy berusaha menggulingkan badannya di atas minyak itu. Tapi saya pastikan ada titik di mana nenek Roy tidak terkena minyak itu. Maksudnya gimana? Bagian apa gimana? Bagian tubuhnya. Yaitu di bagian tubuhnya. Saya bisa pastikan. Tetapi apa saya tega? Dan apa mungkin adik saya tega? Atau bahkan kalian yang tidak mengenal pun, apa kalian tega? Tunggu sebentar, biar jelas. Nenek Ruing dulunya pernah mencuri minyak kebal senjata, akan tetapi belum berhasil mencuri, tiba-tiba minyak itu ditumpahkan, maksudnya seperti itu. Jatuh terus Nenek Ruing mengguling-gulingkan badannya, sehingga badan yang tersentuh oleh minyak itu tidak bisa kebal senjata, seperti itu. Tapi Tuan Raja bisa memastikan ada bagian tubuh dari Nenek Ruing itu yang tidak mengenal minyak itu, yaitu bagian tuburnya. Berarti secara tidak langsung Tuan Raja memberikan kabar ini, kelemahan Nenek Ruing hanya ada terletak di dalam tuburnya. Ini adalah keputusan yang sulit. Saya sempat berpikir untuk membiarkan apa yang terjadi begitu saja. Tapi bagaimana saya bisa membiarkan kerajaan saya yang sudah saya bangun disalahgunakan? Mungkin jikalau hanya sekedar dipimpin oleh nenek saja, untuk kebaikan akan saya ikhlaskan. Jagat Reksa, apakah kau tega? Jika kau tega, maka lakukanlah, dan saya tidak ingin melihatnya. Saya tidak tega, Mas. Bagaimanapun, dia pernah merawat kita. Jadi saya tidak tega. Jikalau kau tega, manusia, lakukanlah, dan saya tidak ingin melihatnya. Atau jika menurut kita ini bukan jalan keluar yang terbaik, mungkin kita butuh waktu untuk berpikir lebih dalam lagi. Jika kau benar-benar ingin melanjutkan apa yang sedang kau harapkan, apa yang sedang kau tuju, maka saya akan sangat berterima kasih. Tentunya dengan saya menyerang nenek melewati duburnya itu akan sangat berimbas kepergian nenek, tentu bukan? Ya, sudah bisa dipastikan. Bagaimana saya bisa tega melakukan itu kepada nenek Tuan Raja, sedangkan nenek Tuan Raja lah yang merawat Tuan Raja dari kecil. Itu yang menjadi kebijakanku. Tidak berarti dalam memutuskan. Baik, seperti ini aja Tuan Raja. Izinkan kami untuk memikirkan hal itu. Tidak hanya dirimu dan kalian manusia, saya pun akan memikirkannya. Mungkin suatu saat saya akan merepotkan kalian atau mendatangi kalian. Saya mengharapkan kelapangan hati kalian.
Siap Tuan Raja. Kapanpun waktu saya tidak sibuk, sewaktu saya lagi senggang, temui saja saya. Baik, manusia. Saya dan adik saya benar-benar berterima kasih. Dan jangan katakan maaf lagi terhadap kami, karena yang kalian lakukan luar biasa. Izinkan saya untuk berjabat tangan dengan Tuan Raja. Assalamualaikum. Salammu saya terima. Assalamualaikum. Salammu saya terima. Saya pamit. Hati-hati. Baik teman-teman, malam hari ini kita seharusnya kita senang karena yang kita cari malam hari ini sudah bertemu. Akan tetapi sudah berbeda cerita teman-teman, dimana Tuan Raja Jagatreksa dan Kandarjaya itu menemui kita dengan keadaan yang sudah tidak menjadi raja lagi. Dan Tuan Jagatreksa dan Kandarjaya sudah mengatakan yang sebenarnya terjadi. Hal ini mungkin akan sangat sulit dilakukan. Ya mungkin teman kita mendengar sendiri bahwasannya nenek itu sudah menguasai ilmu kanuragan kebal senjata karena telah pernah mencuri minyak dari Tuan Raja Sengkologeni untuk mengoles-ngoleskan tubuhnya. Akan tetapi karena ketahuan, jadi si nenek Ruwing itu hanya mengguling-gulingkan tubuhnya di minyak yang sudah tumpah itu. Berarti nggak bisa diserang apa gimana Mas? Ya, Kebal. Ya mudah, ya kan kebal kan berarti dia apa-apain nggak mempan. Iya, tidak mempan. Kurang lebih seperti itu. Tapi Tuan Raja Kandarjaya memastikan ada salah satu bagian tubuh yang tidak mengenai minyak itu di bagian duburnya, karena bentuknya tertutup mungkin ya. Gimana bayangin, bisa nggak terguling-guling? Iya. Kan tertutup gini, mungkin guling-gulingnya kan enggak. Kalau mandi mungkin masuk ya. Bisa ya, kalau mandi bisa. Ya ini Bang. Saya jujur pertama mendengar itu saya pengen ketawa Bang, tapi di depan raja maksud saya ketawa cengingisan. Apa kata Bang? Nih, kalau mungkin ya, ini sih bicara kemampuan logika manusia. Itu kan bangsa lain. Guling-guling ya di dalam minyak yang sudah tumpah. Ya mungkin ini kan dubur kan tertutup ya. Ya nggak kena maksudnya. Kalau mandi kan bisa masuk. Mungkin logika ketebalan manusia sampai di situ. Ya, lagi. Ini yang masuk ke rajanya bukan. Rajanya, Wan. Ini tadi sosok yang tadi loh. Sosok yang tadi itu raja. Orang ini berarti ini. Takutnya kan duburnya kan. Takutnya kalau pedangnya masuk dikeluarin ada apanya itu. Oh, tambah. Dapat sole. Blue band sama Martiri. Takutnya kalau yang Martiri yang itu Martaji gimana kayaknya? Loh, bisik-bisik tenang. Enggak, kalau siapa yang di Bangkara kan punya panah itu kan. Panah kan biasanya ngeruwit gini kan. Misal kalau masuk ditarik itu kan ususnya ke bawah. Mas sekarang ngawur mana? Saya ini jadi berpikiran jorok Bang. Maksudnya masa sampai ini saya bayanginnya yang Martaji loh. Lucu apa lagi nih? Yang Martaji, masuk sep langsung gini. Informasi yang didapat apa? Itu dua kerajaan itu udah dikuasai oleh nenek sama Ruwing. Kong kali kong. Ntar kalau udah bangun bilang aja. Kalau yang Martaji, kan biasanya diginiin. Cium sel. Nah Mas lah. Percuma lah, nanti biar lu nonton videonya aja lah Mas. Lagi bersedih ini gara-gara ini jadi pengen ketawa.
Ini lagian gak masuk logika loh ya kan. Saya pun nggak tahu Udah Pak. nonton videonya aja. Kayak teman-teman, biarkan kami berpikir jernih dulu ya teman-teman. Ini benar-benar ngeres jadi pikirannya. Saya akhiri dulu teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam nusantara dan salam Om Swastiastu.